Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum diri. Oh iya. Oke. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar dimulai. 1, 2, 3. Amin. Oke. Baik anak-anak semuanya. Selanjutnya Bapak akan mengabsen siapa saja yang hadir di pelajaran pada pagi hari ini. Nanti yang disebut namanya bisa bilang hadir ya. Alina Reswari. Hadir. Lisa Azharo. Hadir, Pak. Oke, Wilda Nabila. Hadir, Pak. Fadila. Hadir, Pak. Inaya Azhara. Belum Mbak Inaya. Izin Pak, lagi perjalanan. Mungkin kamar mandi. Oh, oke. Selanjutnya Mas Muhammad Izan Akiba. Hadir Pak. Mas Muhammad Izan Akiba. Oke, hadir ya. Oke, baik. Ini hadir semuanya, kecuali Mbak Yaya mungkin lagi ada gangguan ya. Baik. Pada kesempatan kali ini ada yang tahu belum? Kita mau belajar apa? Belum tahu, Pak. Ada yang tahu belum? Belum. Baik. Pada pagi hari ini suara saya jelas kan? Jelas, Pak. Oke. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sujud sahwi. Oke. Bapak akan share screen. Oke, ada kelihatan ya. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan tentang sujud sahwi. Nah, pengertian secara bahasa sujud sahwi ini berarti lupa, atau kalau misal kita melihat secara istilah adalah sujud yang dilakukan pada akhir sholat atau sesudahnya untuk menutup kekurangan karena meninggalkan perkara yang diperintahkan atau melakukan sesuatu yang dilarang tanpa sengaja. Nah, ini pengertian singkat tentang sujud sahwi, yang pada intinya sujud sahwi dilakukan ketika terjadi kita lupa dalam waktu kita sholat. Misal kita seharusnya sholat isya 4 rakaat, ternyata kita udah ke rakaat yang kelima, berarti kan kita kelebihan 1 rakaat. Nah, di situ kita di akhir sholat sebelum kita salam, kita melakukan sujud sahwi terlebih dahulu sebagai sebagai salah satu cara kita dalam menyikapi kelupaan pada waktu sholat. Itu pengertiannya. Terus, nah ini ada dalil tentang sujud sahwi. Coba Mbak Alina bisa dibaca Arabnya. Mbak Alina Nareswari. Iya, Pak. Ya, bisa dibaca yang Arabnya. Oh iya. Idza syakka ahadukum
fi sholatihi falam yadki kam sholla salasa am arba'a falyatrahi syakka wal yabni ala mastayqona summa yasjudu sajdataini qabla ayyusallima fa in kana sholla khamsan syafa'na lahu sholatahu wa in kana sholla itmaman arba'in kana targhima li syaiton. Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya dan tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, 3 ataukah 4 rakaat, maka buanglah keraguan dan ambillah yang yakin. Kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Jika ternyata dia sholat 5 rakaat, maka sujudnya telah menggenapkan sholatnya. Lalu jika ternyata sholatnya memang 4 rakaat, maka sujudnya itu adalah penghinaan bagi setan. Hadis riwayat Muslim nomor 571. Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Alina Nuraswari. Nah, ini salah satu dalil terkait dengan sujud sahwi, yaitu hadis riwayat Muslim nomor 571, yang artinya di sini yaitu apabila salah seorang dari kalian itu ragu dalam sholatnya dan tidak mengetahui berapa rakaat kalian itu sholat, 3 atau 4 rakaat, maka buanglah keraguannya itu dan ambillah yang yakin. Kemudian di akhir sholat itu melakukan sujud sahwi. Nah, lalu jika ternyata sholatnya memang 4 rakaat, maka sujudnya itu adalah sebagai penghinaan bagi setan. Di riwayat Muslim nomor 571. Next. Nah, ini hukum sujud sahwi. Sujud sahwi sendiri ada 2 mazhab yang menghukum sujud sahwi ini. Ada yang menyatakan wajib, ada juga yang menyatakan sunnah. Yang menyatakan wajib itu ada dari Hanafiyah, Malikiyah, sama Ibnu Taimiyah. Yang menyatakan sunnah itu dari Malikiyah dan juga mazhab Syafi'iyah. Yang pastinya dari yang menyatakan wajib maupun sunnah memiliki dasar hukum yang jelas untuk dapat mengemukakan pendapatnya itu. Nah, ini hukum terkait sujud sahwi. Tetapi beberapa orang atau bisa dikatakan beberapa golongan itu lebih condong pada hukumnya wajib, termasuk di Muhammadiyah yang lebih menonjolkan pada hukum wajib itu sendiri. Nah, kenapa? Apa sih penyebab yang membuat kita perlu untuk melakukan sujud sahwi? Nah, coba Mbak Fadilah dibaca, ada 4 sebabnya apa? Terdapat beberapa penyebab dalam Nah, udah. Terdapat beberapa penyebab dalam terjadinya sebuah sujud sahwi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Seseorang ragu-ragu mengenai jumlah bilangan sholat, hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Kemudian lupa duduk tahiyat awal, hadis riwayat 7 ahli hadis. Terus kemudian ada rakaatnya kurang, hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari. Kemudian ada kelebihan rakaatnya, hadis riwayat jamaah. Nah, terima kasih Mbak Fadilah. Nah, ini 4 hal yang menjadi penyebab dari dilakukannya sujud sahwi ini, perlunya dilakukan sujud sahwi.
Yaitu yang pertama, seseorang ragu-ragu mengenai jumlah bilangan sholat. Kita udah sholat nih di rakaat, misalnya di rakaat ketiga, tapi kita nggak yakin ini rakaat ketiga atau rakaat keempat. Nah, di situ munculnya keraguan-raguan. Yang kedua, lupa duduk tahiyat awal. Misal kita sholat duhur tapi kebablasan habis rakaat kedua seharusnya tahiyat awal bablas, terobos terus. Nah, ada kelupaan duduk tahiyat awal. Nah, ini juga menjadi penyebab perlunya kita sujud sahwi. Lalu rakaatnya kurang. Ini misal kita sholat isya, terus tiba-tiba udah baru rakaat yang ketiga udah tahiyat akhir. Nah, kita kan kelupaan di situ. Kita ingat waktu tahiyat akhir. Nah, maka sebelum kita melakukan salam, itu kita sujud terlebih dahulu, yaitu sujud sahwi. Yang satunya kelebihan rakaat. Nah, itu juga sama. Next. Nah, ini ada tata cara sujud sahwi. Nah, yang pertama itu jika merasa ragu akan jumlah rakaatnya, maka dipilih jumlah rakaat yang terkecil. Kemudian setelah tasyahud akhir sebelum salam melakukan sujud 2 kali. 2 kali tanpa doa di antara 2 sujud. Kemudian baru melakukan salam. Nah, adapun bacaan sujud sahwi itu ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan doa sujud sahwi itu sama seperti sujud pada sholat-sholat seperti biasanya. Ada juga yang mengatakan ada doa tersendiri untuk khusus sujud sahwi, yaitu pada madzhab Imam Syafi'i. Di madzhab Imam Syafi'i menyatakan kalau doa sujud sahwi itu ada doanya tersendiri. Cuma di luar Imam Syafi'i itu menggunakan doa sujud seperti biasanya. Coba ada yang hafal nggak doa waktu sujud? Coba Mas Izan, doa waktu sujud gimana? Sujud sahwi, Pak. Sujud biasa. Oh, sujud biasa. Sujud biasa, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Oke, nah waktu sujud sahwi bisa menggunakan doa itu kalau di luar Imam Syafi'i. Nah, kalau misal ngikut madzhab Imam Syafi'i ada doanya sendiri. Coba ada yang ingat nggak doanya? Coba Mbak Wilda, Nabila. Lupa ya, Pak. Lupa. Iya, Coba Mbak kayak Fadilah. Mbak Fadilah. Kalau nggak salah ya Pak, subhana man la yanamu wa la yashhu. Ya, benar. Nah, itu doa sujud sahwi yang diajarkan dari madzhab Imam Syafi'i, itu subhana man la yanamu wa la yashhu. Itu doanya. Yang kedua, tata cara yang kedua ya, apabila kekurangan jumlah rakaat, maka sebelum salam berdiri lagi, ditambahi 1 rakaat, kemudian setelah tasyahud akhir sujud 2 kali, kemudian salam. Ini kalau rakaatnya kurang tuh. Nah, yang ketiga, jika kelebihan rakaat sholat, maka sebelum salam itu sujud sahwi. Sama seperti yang pertama tadi, pun juga ketika lupa tasyahud awal, maka setelah tasyahud akhir itu melakukan sujud sahwi yang tata caranya sama seperti yang di awal tadi. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak Pak. Tidak ya? Oke, kalau tidak, Bapak mau ngasih video. Sebentar. Video apa, Pak? Video apa ya? Nanti lihat aja lah.
biar surprise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati. Kedengeran? Barusan sempat dengar bentar, Pak. Oh, ya udah, kita kedengeran berarti. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi bersama saya dengan Tungku Pandu. Maka pada pertemuan kali ini, ikhwan akhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjelaskan tentang masalah tata cara melaksanakan sujud sahwi yang benar. Maka coba Anda perhatikan pada penjelasan kali ini. Maka sujud sahwi ini dilakukan adalah setelah kita selesai membaca tahiyat akhir. Maka pada saat kita duduk untuk membaca tahiyat akhir, bila kita ingin melaksanakan sujud sahwi, ini janganlah kita duduk sebagaimana duduk tahiyat akhir biasa, tapi adalah kita duduk sebagaimana kita melaksanakan duduk tahiyat awal, agar terlebih mudah kita untuk melaksanakan sujud sahwi seperti duduk ini. Maka setelah ini kita melaksanakan sujud sahwi sebagaimana biasa. Maknanya sebagaimana biasa sujud yang kita laksanakan di dalam salat, baik pada kewajibannya dan pada kesunahannya. Maknanya pada kewajibannya adalah meletakkan 7 anggota pada saat kita melaksanakan sujud, dan pada setiap kita melaksanakan sujud ini juga disunnahkan untuk kita membaca tasbih. Tasbih yang kita baca pada sujud itu sebagaimana tasbih yang kita baca pada sujud biasa di dalam solat. Contohnya seperti ini. Di saat kita ingin melakukan sujud sahwi, pada saat selesai baca daripada tahiyat akhir, seperti fil alamina innaka hamidum majid, maka setelah itu langsung kita melaksanakan sujud sahwi. Allahu akbar, maka kita baca tasbihnya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Walaupun ada sebagian ulama yang menyatakan pada saat sujud sahwi ini lebih layak kita membaca Subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali juga. Ini pendapat yang lemah. Namun pendapat yang kuat sebagaimana biasa kita baca pada sujud, yaitu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian setelah kita selesaikan bacaan tasbih pada saat sujud, maka kita bangun untuk duduk di antara 2 sujud sahwi. Allahu akbar. Juga di sini kita baca sebagaimana biasa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian setelah ini langsung kita bangun untuk duduk sebagaimana duduk tahiyat akhir. Allahu akbar. Langsung salam, jangan kita baca tahiyat lagi karena tahiyat sudah kita selesaikan sebelum kita melaksanakan sujud sahwi. Langsung Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Inilah tata cara sujud sahwi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, udah paham semuanya ya anak-anak? Udah paham belum? Insya Allah paham, Pak. Insya Allah. Insya Allah sudah paham, Ya. Pak. Oke, nah ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak, Pak. Enggak, kalau misalnya nggak ada Tidak, yang mau Pak. ditanyakan, oke, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri ya pelajaran pada pagi hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari.
Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alamin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekian dari Bapak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.